Halo semua, jumpa lagi dengan saya Angeliola Raskinoveva dengan NIM 231135577. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang saya buat. Tak usah lama lagi, mari kita bahas bersama. Pertama, terkait identitas modul. Nama penyusun Angeliola Raskinoveva, nama sekolah TK dan SD Model Sleman, tahun penyusunan 2024, modul ajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, dengan topik A, aku dan kebutuhanku, fase B, kelas 4C, alokasi waktu 1 pertemuan 2 kali 35 menit. Yang kedua, untuk kompetensi awal siswa kelas 4C, siswa sudah dapat menguraikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing, dan peserta didik dapat memahami manfaat pelestarian keragaman budaya Indonesia. Jadi sebelum memulai pembelajaran yang bertemakan aku dan kebutuhanku, siswa sudah memahami bagaimana keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing atau di budaya Indonesia ini. Selanjutnya untuk profil pelajar Pancasila ada 5. Pertama yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, bergotong royong dan berkebinekaan global. Selanjutnya sarana dan prasarana atau alat dan bahan. Yang pertama ruang kelas, LCD proyektor, laptop, buku guru dan siswa IPAS kelas 4 dengan kurikulum merdeka. Dengan target peserta didik, yakni peserta didik reguler, bukan berkebutuhan khusus. Model pembelajaran yang diterapkan yakni model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran ini terdapat tim asal dan tim ahli. Untuk kompetensi inti, pertama, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu membedakan kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya, tujuan kegiatan pembelajaran. Pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai cita-cita mereka dengan baik dan benar. 2. Melalui kegiatan mandiri, peserta didik dapat mendiferensiasikan antara kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas dengan baik. 3. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat memaparkan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membedakan kebutuhan dan keinginan hidupnya. 2. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menentukan skala prioritas. Untuk pertanyaan pemantik, pertama, pernahkah kamu berbelanja di warung atau pasar? 2. Apa yang kamu beli di tempat itu? 3. Apakah barang atau jasa yang kamu beli termasuk pemenuhan kebutuhan atau keinginanmu? Berikutnya, persiapan pembelajaran. Pertama, guru mempersiapkan ruang kelas agar tertata rapi sehingga peserta didik nyaman dan senang dalam belajar. 2. Guru mempersiapkan media pembelajaran antara lain buku atau bahan ajar LKPD, laptop yang terkoneksi dengan proyektor, dan buku absen. 3. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku teks, buku catatan, dan alat tulis. Berikutnya, persiapan pembelajaran. Pertama, guru mempersiapkan ruang kelas agar tertata rapi sehingga peserta didik nyaman dan senang dalam belajar. 2. Guru mempersiapkan media pembelajaran antara lain buku atau bahan ajar LKPD, laptop yang terkoneksi dengan proyektor, dan buku absen. 3. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku teks, buku catatan, dan alat tulis. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini menerapkan sintaks-sintaks dari tipe Jigsaw. Yang pertama, pada kegiatan awal dengan alokasi waktu 10 menit. Pada kegiatan orientasi, pertama
guru memberi salam, menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik dan lainnya, serta menyemangati peserta didik dengan tepukan atau bernyanyi. 2. Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa, dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. 3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. Pada kegiatan apersepsi, guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan-pertanyaan awal. Selanjutnya, pada kegiatan motivasi, guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, guru bersama peserta didik melakukan kembali tepuk semangat. Selanjutnya, kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit dengan sintaks kooperatif tipe jigsaw. Pertama, yakni pengelompokan, di mana sebelum mulai pengelompokan, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal kepada peserta didik, seperti pernahkah kamu berbelanja di warung atau pasar? Kedua, apa yang kamu beli di tempat itu? 3, apakah barang atau jasa yang kamu beli termasuk pemenuhan kebutuhan atau keinginanmu? Kemudian, peserta didik dibagi dalam 5 kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Untuk sintaks yang kedua, yakni pembagian materi. Tiap anggota tim asal mendapat tugas mempelajari bagian materi yang berbeda, yakni tentang kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai cita-cita. Misalnya dokter, guru, pesepak bola, hakim, polisi, dan model. Selanjutnya, sintaks diskusi tim ahli, di mana anggota kelompok asal berpencar dan berperan sebagai seorang ahli untuk mendiskusikan bidang studinya dengan ahli pada bidang yang sama dari tim lain. Berikutnya, peserta didik berdiskusi dengan tim ahli tersebut mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai pembagian cita-cita di tim asal. Sintaks yang keempat, sharing tiap tim ahli di tim asal. Peserta didik kembali bergabung dengan tim asal. Selanjutnya, peserta didik menceritakan hasil diskusinya bersama tim ahli. Anggota lain tim asal menyimak dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sintaks yang terakhir, presentasi. Peserta didik bersama anggota kelompok asal mempresentasikan hasil belajar mereka di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik menyimak evaluasi dan penjelasan tambahan dari guru. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan peserta didik membuat tabel skala prioritas kebutuhan dan keinginan secara individu. Pada kegiatan penutup, dengan alokasi waktu 10 menit, pertama peserta didik dan guru saling tanya jawab terkait poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Guru dan peserta didik menyimpulkan perbedaan kebutuhan dan keinginannya. 3. Peserta didik mengerjakan kuis evaluasi di buku masing-masing. 4. Peserta didik menceritakan perasaannya selama mengikuti pembelajaran. 5. Mengagendakan pekerjaan rumah dengan memberi tugas pada peserta didik untuk membuat tabel kebutuhan hidupnya di rumah. 7. Guru menutup kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan doa dan mengucapkan salam. Selanjutnya, pada bagian asesmen atau penilaian, terdapat 3 jenis asesmen. Pertama, diagnostik dengan bentuk asesmen, pertanyaan pemantik, dan tanya jawab sebagai tindak lanjut. 2. Asesmen formatif dengan bentuknya tes tertulis dan rubrik penilaian. Kemudian, asesmen yang ketiga yakni sumatif, dengan bentuk asesmennya penilaian kemampuan mengenal kebutuhan dan keinginan.
Berikutnya, pada kegiatan remedial dan pengayaan, pertama kegiatan remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. 2. Kegiatan pengayaan. Peserta didik dengan daya tangkap dan daya kerja lebih dari peserta didik lainnya, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Untuk refleksi guru dan peserta didik, pertama refleksi guru. Dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah pemilihan model pembelajaran telah membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran? 2. Apakah gaya atau metode ajar yang digunakan tepat dalam mentransfer materi kepada peserta didik? 3. Apakah kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang dipilih? 4. Apakah kegiatan pembelajaran yang dirancang efektif dalam mendampingi peserta didik belajar? 5. Apakah serangkaian proses pembelajaran memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa? Pada refleksi peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, uraikan perasaanmu selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini. 2. Bisa ceritakan pengalamanmu dalam memenuhi kebutuhanmu. 3. Mana yang lebih penting memenuhi kebutuhan atau keinginan? Mengapa? Selanjutnya, lampiran. Pertama, penilaian. Terdapat 3 jenis penilaian, yakni penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang pertama, penilaian diagnostik non-kognitif. Asesmen ini digunakan pada awal pembelajaran untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Pada penilaian diagnostik non-kognitif ini terdapat 6 pertanyaan di mana siswa untuk meminta memilih jawaban ya atau tidak. Pertanyaan yang pertama, apakah kabarmu baik hari ini? 2. Apakah ada yang sakit hari ini? 3. Apakah kalian dalam keadaan sehat? 4. Apakah anak-anak merasa bersemangat hari ini? 5. Apakah anak-anak sudah makan? 6. Apakah tadi malam sudah belajar? Selanjutnya, pada diagnostik kognitif, asesmen ini diberikan di awal pembelajaran guna menggali kemampuan awal yang didapat dan dipahami peserta didik terkait materi yang akan dipelajari. Terdapat 3 pertanyaan yang meliputi: pertama, pernahkah kamu belanja di warung atau pasar? 2. Apa yang kamu beli di tempat itu? 3. Apakah barang atau jasa yang kamu beli termasuk pemenuhan kebutuhan atau keinginanmu? Penilaian selanjutnya yakni penilaian formatif. Yang pertama, instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dengan kisi-kisi soal. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik menelaah peran manusia sebagai makhluk sosial. Dengan indikator soal, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan level kognitif C4, pada nomor soal 1 dengan bentuk soal pilihan ganda. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik menelaah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan indikator soal, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan level kognitif C4, nomor soal 2 dan 3 dengan bentuk soal pilihan ganda. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu membedakan kebutuhan dan keinginan hidupnya. Dengan indikator soal, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kebutuhan dan keinginan yang berada pada level kognitif C2.
pada nomor soal 4 dan 5 dengan bentuk soal pilihan ganda. Selanjutnya untuk soal pilihan ganda ini, lingkari jawaban yang paling benar. Nomor 1. Kita membutuhkan bantuan orang lain saat mengalami kesulitan. Hal ini karena manusia merupakan A. Makhluk sosial, B. Makhluk individu, C. Makhluk ekonomi, atau D. Makhluk pribadi. 2. Sebagai seorang pelajar, kita membutuhkan buku untuk belajar. Buku termasuk dalam kebutuhan A. Tersier, B. Sekunder, C. Tambahan, D. Primer. Nomor 3. Kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya disebut A. Primer, B. Tersier, C. Sekunder, D. Tambahan. Soal nomor 4. Sebagai pemain sepak bola, Andi sudah mempunyai sepatu dan akan membeli sepatu lagi yang bermerek. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Adi berusaha memenuhi A. Keinginannya, B. Kebutuhannya, C. Kewajibannya, atau D. Janjinya. Nomor 5. Maya adalah seorang koki, maka ia membutuhkan A. Motor, B. Bahan masakan, C. Stetoskop, D. Alat make up. Untuk kunci jawaban nomor soal yang pertama, A. Makhluk sosial. Nomor 2, D. Primer. Nomor 3, C. Sekunder. Nomor 4, A. Keinginannya. Nomor 5, B. Bahan makanan. Untuk penskoran, setiap nomor yang memuat jawaban benar mendapat skor 1, dan setiap nomor yang memuat jawaban salah mendapat skor 0 dengan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Kedua, instrumen penilaian kompetensi sikap. Berikut pedoman pengamatan sikap yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di dalam kelas. Terdapat 5 aspek penilaian. Pertama, beriman, mandiri, nalar kritis, gotong royong, dan kebinekaan. Guru memberikan tanda checklist pada setiap aspek penilaian jika peserta didik sudah menunjukkan sikap atau perilaku tersebut. Selanjutnya, terdapat instrumen penilaian observasi dan tanya jawab, di mana terdapat 3 pernyataan, yakni pengungkapan gagasan yang orisinil, kebenaran konsep, dan ketepatan penggunaan istilah. Dengan keterangan terdapat skor 1 dan 2, di mana skor menunjukkan tidak dan 2 ialah ya. Kemudian perilaku sikap untuk setiap peserta didik menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimum. Pada instrumen penilaian kompetensi keterampilan, siswa mempresentasikan hasil belajar diskusi atau sharingnya dengan kelompok asal di depan kelas. Dengan rubrik penilaian terdapat 5 kriteria. Kriteria pertama, keterlibatan atau partisipasi. Siswa akan mendapat skor 3 apabila terlibat aktif dalam presentasi, atau mendapat skor 2 apabila kurang terlibat aktif dalam presentasi, dan mendapat skor 1 jika tidak terlibat dalam presentasi. Kriteria yang kedua, penguasaan materi. Siswa mendapat skor 3 apabila sangat menguasai materi. Siswa mendapat skor 2 apabila kurang menguasai materi. Siswa mendapat skor 1 jika tidak menguasai materi. Kriteria yang ketiga yakni kerjasama. Siswa mendapat skor 3 jika membantu teman dan tenggang rasa. Siswa mendapat skor 2 apabila membantu teman tetapi kurang tenggang rasa. Dan siswa mendapat skor 1 apabila tidak membantu maupun menghargai teman. Kriteria yang keempat, kelancaran berbicara.
Siswa mendapat skor 3 jika bicara dengan lancar dan jelas. Siswa mendapat skor 2 apabila bicara lancar tetapi kurang jelas. Siswa mendapat skor 1 apabila bicara tidak lancar dan tidak jelas. Kriteria yang terakhir yakni volume suara. Siswa akan mendapat skor 3 apabila suara terdengar dengan lantang. Siswa mendapat skor 2 apabila suara terdengar kurang lantang, dan siswa mendapat skor 1 apabila suara terdengar lirih. Dengan petunjuk pengisian sebagai tabel berikut ini. Kemudian, guru mengakumulasikan nilainya dengan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Kemudian untuk penilaian sumatif dapat dicontohkan dengan kisi-kisi berikut. Pertama, menjelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. 2. Mengklasifikasikan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 3. Mengurutkan benda dari yang paling penting sampai bisa ditunda yang dibutuhkan seorang pelajar. Berikut lampiran yang kedua terkait lembar kerja peserta didik, di mana pada kegiatan pertama yakni diskusi kelompok. Diskusi kelompok dilakukan di tim ahli dan di tim asal. LKPD selanjutnya yakni kegiatan yang kedua, tugas individu, di mana siswa membuat tabel skala prioritas kebutuhan dan keinginannya. Berikutnya lembar refleksi siswa, di mana terdapat 3 pertanyaan refleksi. Pertama, bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran hari ini? Siswa diminta untuk memberikan centang pada ekspresi atau emotikan yang terdapat pada lembar tersebut. Selanjutnya, bisa ceritakan pengalamanmu dalam memenuhi kebutuhanmu. Jadi siswa diminta untuk menceritakan secara singkat pengalaman mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir, mana yang lebih penting, memenuhi kebutuhan atau keinginan? Mengapa? Siswa diminta untuk memberikan alasan atau pendapatnya terkait lebih penting kebutuhan atau keinginan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensi yang terdapat pada modul ajar yang saya buat. Pada modul ini menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Letak diferensiasi tersebut berada pada kegiatan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bertipe jigsaw, di mana terdapat tim asal dan tim ahli. Peserta didik bersama tim asal mendapat pembagian tugas berdasar pilihan cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian peserta didik berpencar dan bergabung dengan anggota dari tim lain yang mendapat bidang tugas yang sama. Tim ini disebut tim ahli. Selanjutnya, semua anggota kelompok kembali ke kelompok asal dan menyampaikan hasil diskusi bersama tim ahli sebelumnya. Kegiatan ini dipilih mengingat setiap peserta didik mempunyai cita-cita yang berbeda, sehingga untuk menguatkan pilihannya, maka peserta didik diajak untuk menganalisis kebutuhan hidup sesuai cita-cita yang dipilih. Demikian presentasi dari saya terkait modul pembelajaran yang saya buat. Kiranya dapat dijadikan sebagai bahan belajar bersama. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.